Kira-kira bisa diprediksi atau enggak putusan Mahkamah Konstitusi ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi ya, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan. Misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan, menjadi nggak relevan karena namanya nggak muncul lagi di surat suara dan nggak akan nyoblos lagi nama-nama calon. Yang akan dicoblos hanya tanda gambar partai politik sebagai peserta pemilu. Sehingga dalam banyak diskusi sering kami sampaikan, kami berharap kita semua menahan diri untuk tidak pasang-pasang gambar dulu. Siapa tahu kemudian sistemnya kembali tertutup. Sudah lumayan kan belanja-belanja untuk pasang baliho, iklan-iklan, nggak tahunya namanya nggak muncul. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengatakan ada saja kemungkinan sistem pemilihan umum atau pemilu 2024 akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Hal tersebut dia sampaikan pada acara catatan akhir tahun KPU di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Dia mengatakan sistem tersebut sedang dibahas melalui sidang Mahkamah Konstitusi. Hasyim menjelaskan hal tersebut hanya sebatas asumsi berdasarkan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Kepemiluan saat ini. Jadi, kata dia, hal itu bukanlah usulan dari KPU melainkan dari kondisi faktual kepemiluan yang terjadi saat ini. Jadi barangkali bagi calon peserta pemilu bisa bersiap-siap dan mengikuti perkembangan jika gugatan tersebut dikabulkan MK, ujar dia pada Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Sistem proporsional tertutup pernah digunakan pada pemilu 2004. Namun, MK memutuskan untuk mengubah sistem pemilihan menjadi sistem proporsional terbuka sejak 2008. Hal tersebut tertuang dalam putusan MK tanggal 28 Desember tahun 2008. Lantas, apakah sebenarnya perbedaan antara sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup? Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, dalam materi bertajuk, Merancang Sistem Pemilu Demokratis dan Sistem Presidensialisme Efektif, sistem proporsional merupakan salah satu jenis sistem pemilihan yang paling banyak digunakan di dunia. Selain sistem proporsional, sistem pemilihan lain yang biasa digunakan adalah sistem pluralitas atau mayoritas. Sejak reformasi, Indonesia memberlakukan sistem pemilihan proporsional. Sistem ini memiliki 3 karakteristik. Pertama, ada lebih dari 1 kursi yang diperebutkan di setiap dapil. Kedua, jumlah kursi yang diperebutkan dihitung secara berimbang sesuai jumlah penduduk. Ketiga, jumlah kursi parpol berbanding lurus dengan jumlah suara yang didapat. Sistem proporsional dibagi menjadi 2 jenis, yaitu proporsional daftar terbuka dan proporsional daftar tertutup. Perbedaan di antara keduanya terletak pada basis pemilihan oleh pemilih. Umumnya, dalam sistem proporsional, pemilih diberikan pilihan untuk memilih nama kandidat atau parpol pengusung. Sistem proporsional terbuka. Dalam sistem pemilihan proporsional terbuka, setiap parpol diminta mengirimkan daftar kandidat wakil rakyat untuk dijadikan sebagai pilihan dalam surat suara. Kemudian, pemilih memilih nama kandidat yang tersedia di dalam surat suara tersebut. Kandidat dengan perolehan suara terbanyak akan terpilih sebagai wakil rakyat. Sistem proporsional terbuka memiliki beberapa kelebihan, antara lain terbangunnya kedekatan antara pemilih dan kandidat. Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada kandidat yang dikehendakinya, serta partisipasi dan kontrol publik meningkat sehingga mendorong peningkatan kinerja partai dan parlemen. Namun, sistem proporsional terbuka juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain berpotensi mereduksi peran parpol, terciptanya kontestasi antar kandidat di internal partai, dan membuka ruang politik uang. Sistem proporsional tertutup. Sementara itu, dalam sistem pemilihan proporsional tertutup, setiap parpol tetap diminta mengirimkan daftar kandidat wakil rakyat. Namun, pemilih tidak secara langsung memilih mereka. Pemilih hanya diminta untuk memilih tanda gambar atau lambang parpol. Kandidat dengan nomor urut terkecil dalam suatu partai berhak menduduki kursi pertama di lembaga perwakilan. Sistem proporsional tertutup memiliki beberapa kelebihan, seperti meningkatkan peran parpol dalam kaderisasi sistem perwakilan dan mendorong institusionalisasi parpol. Namun, sistem proporsional tertutup ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti pengondisian mekanisme pencalonan kandidat wakil rakyat yang tertutup, menguatnya oligarki di internal parpol, dan terbukanya
ruang politik uang di internal parpol dalam bentuk jual beli nomor urut.